Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 TSM kelompok 2 yang mengerjakan tugas sejarah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asar Bayaki. Nama saya Nur Hasan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Saputra. Perkenalkan, nama saya Sandi Cong. Nah, di sini kami ingin melakukan observasi nih tentang Masjid Jami Al-Marzuqiyah. Ayo. Masjid Jami Al-Marzuqiyah terletak di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Masjid ini memiliki nilai sejarah karena berkaitan erat dengan ulama besar Betawi, KH Ahmad Marzuki atau Guru Marzuki, yang menjadikan kawasan ini sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam pada awal abad ke-20. Awalnya tempat ini hanyalah pesantren dan musola sederhana yang digunakan untuk mengaji dan belajar agama. Seiring bertambahnya jamaah dan berkembangnya lingkungan sekitar, bangunan ini kemudian diperluas hingga menjadi Masjid Jami seperti yang kita lihat sekarang. Orang kiai besar di DKI ya. Jadi istilahnya guru besarnya deh. Kalau di Jakarta Selatan Guru Mugni, kalau di Jakarta Timur sini Guru Marzuki. Jadi beliau dari kecil emang udah diajarin ngaji sama ayahnya gitu ya. Maksudnya dia anggap cerdas, dia ngaji sama di Habib Usman. Habis itu dikirim ke Mekah ya. Kemudian belajar di sana, enak cerdas nih, beberapa tahun di sana, kemudian dia pulang lagi ke Jakarta. Di Jakarta dia ngajar di Anwar itu, dulunya Rawa Bangke ya, Rawa Bangke. Karena di sana banyak orang Belanda ya, akhirnya beliau hijrah ke sini. Ya kesini juga pesantrennya nggak permanen ya, jadi pesantrennya kayak semacam bilik-bilik gitu aja. Tapi muridnya banyak dari berbagai daerah, terutama dari Jabodetabek gitu ya. Kayak semacam Kiai Nur Ali, Kiai Syafi'i, Kiai Tahir Rohili, Kiai Mursyidi, dan masih banyak lagi deh. Banyak tuh di murid-muridnya ada di itu. Nah di situ sistem pengajaran juga klasikal gitu ya, nggak semacam kayak di sekolah. Jadi sistem pengajaran di sekolah pakai kuda, gitu, pakai. Nah jadi dia sistem pengajarannya dia didik nih murid-muridnya yang pinter-pinter, kemudian muridnya ini ngajarin lagi kepada santri-santri yang berikutnya. Kalau udah bisa sama dia, baru bisa di sini di situ itu Marzuki. Kemudian
karena rentang waktunya terlalu jauh ya, beliau kan wafatnya tahun 1934. Nah, jadi kita kehilangan jejak untuk mencari data-data yang ini, karena beliau terus terang salah satu seorang kiai yang nggak bisa ada ini fotonya. Jadi nggak ada, bahkan di KTP-nya sendiri pun nggak jelas fotonya. Nah, dulu kan rumahnya sebelah situ. Waktu saya masih kecil masih ada nenek saya, masih ada istri. Cuman tahun 34 itu udah terlalu jauh ya. Jadi dapat kemerdekaan. Jadi dengar-dengar dari mulut ke mulut aja tentang sejarah beliau. Jadi beliau ini orangnya sangat afik ya. Afik itu artinya emang benar-benar jalin agamanya murni gitu ya. Misalkan perempuan di sekitar sini yang dulunya tadinya masih jahiliyah gitu ya, nggak pakai kerudung, masih pas beliau pindah kemari disuruh pakai kerudung tapi pakai sarung ya. Jadi sarung itu dibuat kerudung oleh wanita-wanita di sini, murid-muridnya gitu. Kemudian beliau kalau diundang sesuatu tempat nggak boleh dengar ada suara-suara perempuan. Kalau sistem ngajinya juga nggak berhadapan laki perempuan ya, jadi dia pakai hijab, ajarnya seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa masjid ini dinamain Masjid Marzuki, Pak? Ya dinisbatkan dari namanya. Berarti dari nama. Ya saya juga kurang tahu apa anaknya, apa yang pasti si anaknya yang namanya Al-Marzukiah ya. Jadi dulu waktu beliau kemarin nggak ada masjid, nggak ada, cuma musola kecil. Jadi masjid ini dibangun juga sekitar berapa ya, tahun 60-an kali ya, 60-an, 68, 69-an gitu. Nah ini direnov pada tahun 2006, direnov. Karena masjid ini udah lama, jadi dicari nuansa yang otentik dah gitu ya, yang unik gitu. Ya kayak seperti masjid modern gitu. Ya, Pak. Kelihatannya kelihatan lama gitu ya. Padahal sih masjid ini belum terlalu lama ya. Nah, ini udah direnov. Kalau masjid yang lama lagi ada lagi teman. Saya di rumah ada juga fotonya tuh, masjid lama. Banyak sejarah cerita tentang masjid ini. Kalau boleh tahu kegiatan yang masih jalan sampai saat ini apa aja, Pak? Kegiatan keagamannya? Kegiatan Ya. BHBI yang peringatan yang besar. Biasanya kan ada Maulid, ada Isra Miraj, ada suku gabungan. Itu yang biasa orang datang penuh tuh ya. Itu haul. Terus ada pengajian rutin deh. Ada pengajian bulanan, ada pengajian harian, pengajian mingguan, pengajian kaum ibu juga ada juga di sini. Nah dulu di sini ada pohon kelapa, ya, ada empang. Jadi guru di sini itu bukan hanya ajar ngaji juga, tapi mendidik santri-santrinya jadi petani, jadi apa namanya, memelihara ikan, ekonomi lah gitu ya. Nah, di sini juga ada makamnya. Buat yang mau tahu, simak lebih lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Dana Irfan. Oke, kalau boleh tahu nih kuburannya ada siapa aja, Pak? Di sini yang kita lihat yang paling besar makam Guru Marzuki bin Harrison. Yang tengah ini adalah makam ibundanya yang bernama Ibu Hajah Fatimah binti Haji Syahabuddin Al-Maduri. Dan di sini yang warna putih makam muridnya yang bernama Kiai Haji Muhammad Fahir bin Guru Jahna. Dan yang di sana adalah anak dan istrinya Guru Marzuki. Ada Ibu Hajah Sodehah, istri yang kedua, ada Ibu Hajah Maleha, istri yang ketiga. Dan di sana ada anaknya yang bernama Kiai Haji Muhammad Ma'mun, Kiai Haji Muhammad Syafir, Kiai Haji Abdul Malik. Di sini ada satu cucu daripada Guru Marzuki, anak dari Guru Muhammad Fahir, namanya Kiai Haji Kamaluddin. Kalau boleh tahu yang di depan ini kuburan siapa? Warga. Oh, warga. Iya. Campur sih, ada anak cucunya Guru Marzuki, ada masyarakat juga.